Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus. Bagaimana keadaan saudara-saudara pada hari ini? Saya berharap bahwa saudara-saudara dengan penuh sukacita bisa berkumpul di dalam hikmat pagi hari ini. Dan saya berharap kita punya semangat untuk selalu hidup bersama Yesus di dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, saudara-saudara. Bagaimana sekarang kehidupan saudara-saudara sekalian? Apakah di dalam kehidupan yang sedih, susah, ataupun gembira? Saya berharap kita selalu di dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan pada hari ini, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Roma 8 ayat 5 dan 6, yaitu hidup menurut roh. Kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dipimpin menurut Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Ampuni segala dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk membaca firman-Mu ini Tuhan. Dan berbicaralah pada hari ini. Kami mendengar, serta kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan segala firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ini. Amin. Baiklah saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam kitab Roma 8 ayat 5 dan 6. Hidup menurut roh. Sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pernah mendengar tentang Almolonga? Almolonga adalah sebuah kota di sebelah barat Guatemala, Amerika Latin. Kota tersebut memiliki berbagai macam dewa dan identik sebagai kota pemujaan berhala. Dewa yang terkenal di kota tersebut adalah Maximon, yang sangat dekat konotasinya dengan kemalasan, kebiasaan merokok, minuman keras, perzinahan, dan imoralitas. Para penduduk kota Almolonga merupakan petani-petani miskin, di mana tanah mereka tandus dan kering sehingga tidak dapat ditanami dengan baik. Gereja dengan tekun dan setia melakukan doa syafaat, dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertobatan besar-besaran di kota tersebut. Luar biasanya, bukan hanya orang-orang yang ditransformasikan, melainkan tanah dan ladangnya juga. Kota Almolonga berubah drastis menjadi daerah yang subur. Hamparan ladang hijau yang subur makmur, sayur mayur mereka lebih segar dibandingkan daerah lain. Kota Almolonga disebut sebagai kebun sayur mayur Amerika. Para penduduk lokal menyatakan bahwa sebelum kuasa Tuhan turun atas mereka, Almolonga berada di masa kegelapan. Sebuah perubahan yang sangat spektakuler dari daerah yang tandus menjadi kawasan yang subur. Kehidupan yang terarah kepada Tuhan dan kuasai oleh Roh Kudus sesungguhnya akan memberikan warna yang berbeda. Rasul Paulus dengan sangat jelas memberikan pengajarannya kepada jemaat di kota Roma bahwa sangat berbeda antara orang-orang yang hidup menurut daging dengan orang-orang yang hidup menurut roh. Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh dan hidup dalam damai sejahtera. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya sungguh ajaib, menghidupkan, dan sempurna. Roh Kudus selalu berkarya di tengah umat Tuhan agar setiap umat terpelihara dan mengalami kehidupan yang sejahtera. Murid-murid Kristus zaman sekarang wajib memeriksa diri. Apakah sudah hidup menurut
Roh Kudus dan tinggal dalam tuntunannya, atau masih tinggal dalam kedagingannya. Menurut Roh Kudus, pasti meninggalkan kedagingan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami semua, anak-anak Tuhan, untuk hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus setiap hari, bukan menuruti keinginan daging, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan adalah seturut dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran dan kerinduan Roh Kudus untuk boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, kehidupan kami adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh, bukan kehidupan yang dipimpin oleh kedagingan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami mempersembahkan kehidupan kami hari ini. Segala karya yang kami lakukan, mohon Tuhan memimpin dan memberkati, sehingga berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita.